Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang fakta menarik yang jarang diketahui oleh orang-orang tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah bendera merah putih. Sebagaimana yang kita ketahui, pengibaran bendera merah putih pertama kali itu dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan yang menjahit bendera merah putih itu sendiri adalah Ibu Fatmawati. Namun ukuran benderanya terlalu kecil, yaitu hanya 50 cm. Akhirnya Ibu Fatmawati mengambil kain spray yang ada di lemarinya, itu mengambil kain yang berwarna putih. Sementara untuk kain yang berwarna merahnya itu oleh Lukas Castario itu diminta untuk mencari kain merah dan akhirnya menemukan dan beli dari seorang penjual soto. Dan akhirnya terjahitlah bendera merah putih itu dengan ukuran yang lebih besar. Ibu Fatmawati menjahit bendera besar tersebut di ruang makan dalam kondisi fisik sedang hamil besar. Sejak tahun 1958, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, bendera tersebut ditetapkan sebagai bendera pusaka dan selalu dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan di depan Istana Merdeka. Bendera pusaka terakhir kali dikibarkan di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1968. Nah, sejak saat itu, bendera pusaka tidak lagi dikibarkan dan digantikan dengan duplikatnya. Yang kedua itu adalah teks proklamasi asli yang pernah dibuang ke tempat sampah. Teks asli ini dibuang oleh sang juru pengetik proklamasi, yaitu Sayuti Melik. Ketika beliau selesai mengetik teks proklamasi, beliau membuang teks asli dengan tulisan tangan Soekarno ke tempat sampah. Nah, beruntungnya ada seorang wartawan yang bernama BM Dia itu melihat situasi tersebut dan segera mengambil teks tersebut dari tempat sampah, lalu menyimpannya di dalam saku celananya. Teks tersebut disimpan oleh BM Dia selama 49 tahun, dan akhirnya diserahkan kembali kepada Soeharto pada tanggal 20 Mei 1992. Yang ketiga itu adalah tiang bendera yang digunakan pada saat 17 Agustus 1945. Banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa tiang bendera yang digunakan itu yang berasal dari besi. Tetapi sebetulnya yang digunakan itu yang berasal dari bambu. Jadi fakta ini dibenarkan oleh putra dari Jojo Cokrosantoso yang didukung oleh kesaksian dari Insinyur Wicaksono Muwardi. Beliau adalah putra dari Dr. Muwardi, ketua barisan pelopor. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jojo Cokrosantoso membantu Pasuhut Sastrokusumo mencari bambu di halaman belakang rumah Soekarno. Akhirnya bambu tersebut ditanam di dekat teras rumah dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah dari rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang keempat itu adalah rekaman suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Yang biasa kita dengar di media sosial, suara rekaman dari Bung Karno itu dibuat pada tahun 1951. Ide ini dicetuskan oleh Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri dari RRI. Soekarno menolak karena beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang lagi. Tetapi Yusuf Ronodipuro bersikeras sehingga membuat Soekarno setuju dan melakukan rekaman ulang pembacaan teks proklamasi. Rekaman tersebut akhirnya digandakan
dan dipublikasikan pada tahun 1959. Yang kelima itu adalah tempat pembacaan teks proklamasi yang pada awalnya akan dibacakan di lapangan Ikada atau yang saat ini dikenal dengan kawasan Monas. Usul tersebut disampaikan oleh Sukarni yang mengungkapkan bahwa lapangan Ikada sangat cocok untuk dijadikan tempat pembacaan teks proklamasi lantaran massa telah diberitahu untuk berkumpul di sana. Tetapi Soekarno menolak usulan tersebut. Beliau berdalih jika proklamasi dibacakan di lapangan Ikada, maka bisa menimbulkan sebuah insiden bentrokan besar antara rakyat Indonesia dengan militer Jepang. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya teks proklamasi dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.